teman-teman sudah siap? Dari Ya. tadi Sudah siap menunggu ya dari tadi ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami sangat-sangat hormati, sayangi, dan selalu banggakan teman-teman media yang terus mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistik. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan perjanjian jual beli gas di lingkungan PT PGN, Perusahaan Gas Negara, untuk tahun 2017 sampai dengan 2021. Dalam update kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan terhadap salah seorang tersangka dalam perkara ini, di mana sebelumnya KPK juga telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka lainnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan bagaimana konstruksi perkara dan pihak-pihak yang dilakukan penahanan pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan tersangka yang akan dilakukan penahanan pada hari ini. Kami persilakan. Sudah cukup, teman-teman? Cukup ya. Baik, terima kasih. Silakan dapat kembali ke tempat semula. Awas handphone. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan seperti apa konstruksi perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian jual beli gas di lingkungan PT PGN untuk tahun 2017-2021. Kepada Bapak Deputi, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang tiada henti-hentinya menemani kami dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Baik, pada sore hari ini kami akan menyampaikan pointers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait perjanjian jual beli gas di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara PGN tahun 2017-2021. Jadi seperti rekan-rekan juga ketahui bahwa gas saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya ketersediaan gas menjadi salah satu hal yang sangat diutamakan, ya, karena kalau terjadi pasokan gas yang berkurang, itu maka imbasnya masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan gas karena sehari-hari dibutuhkan dalam kehidupan atau dalam rumah tangga. Tentunya gas ini tidak hanya tata niaganya saja, tetapi juga bagaimana perusahaan-perusahaan itu menyediakan gas, ya, dari perusahaan gas negara ini, dan pada beberapa kesempatan perusahaan gas negara ternyata kita menemukan atau KPK menemukan berdasarkan laporan dari masyarakat terjadi tindak pidana yang justru mengarah kepada
terganggunya pasokan gas itu sendiri. Ada beberapa pembelian atau proyek pembelian gas yang fiktif yang tentunya ini akan mempengaruhi supply dari gas itu sendiri, dan ini menjadi concern kami karena gas seperti tadi saya sampaikan ini menjadi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Semoga kita atau rekan-rekan selalu bisa ya memberikan informasi kepada kami terkait dengan adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga kami bisa menindaklanjutinya. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025, KPK mengumumkan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu Saudara HPS, ya, selaku Direktur Utama PT PGN, periode 2008 sampai dengan 2017, atau 10 tahun ya, yang bersangkutan di RUT PGN selama 10 tahun. Terkait dugaan tindak pidana korupsi perjanjian jual beli gas antara PT PGN dengan PT IAE. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Sebelumnya dalam perkara yang sama pada tanggal 11 April 2025 KPK juga telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu ISW, Komisaris PT IAE, periode 2006-2023, DP, selaku Direktur Komersial PT PGN 2016-2019. Adapun konstruksi perkaranya, pada sekitar tahun 2017, PT IAE atau PT IG yang merupakan bidang usaha distribusi gas di Provinsi Jawa Timur mengalami kesulitan keuangan yang membutuhkan pendanaan. Kemudian Saudara ISW, selaku Komisaris PT IAE, periode 2006-2023, meminta Saudara AS, selaku Komisaris Utama dan pemilik saham mayoritas PT IG atau PT IAE untuk melakukan pendekatan dengan PT PGN, demi memuluskan kerjasama jual beli gas dengan opsi akuisisi, menggunakan metode pembayaran advance payment sebesar $15 juta. Jadi di sini rekan-rekan, karena PT IAE ini mengalami kesulitan keuangan, kemudian mau bekerja sama dengan PT PGN. Nah, ini nanti kita lihat ke depannya, karena ini uang yang sangat besar ya, $15 juta itu untuk kerjasama jual beli gasnya, gitu ya, seperti itu. Bahwa kemudian berdasarkan kedekatan Saudara HPS dan Saudara YG, mereka bertemu dengan Saudara AS untuk melakukan pengkondisian terkait persetujuan pembelian gas bumi oleh PT PGN dari PT IAE, itu ya. Jadi kenapa di sini menggunakan Saudara HPS gitu ya, kedekatan? Karena tadi Saudara HPS itu adalah pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PGN selama 10 tahun, 2008 sampai dengan 2017. Sebagai bentuk tindak lanjut pertemuan tersebut, Saudara AS, Saudara ISW, dan Saudara DP selaku Direktur Komisarial PT PGN 2016-2019 melakukan pertemuan untuk menyepakati rencana kerjasama PT PGN dan PT IAE. Dimaksud, setelah kesepakatan tersebut, Saudara AS memberikan komitmen fee sebesar $500.000 kepada HPS di kantornya yang berlokasi di Jakarta. Jadi IAS hanya memuluskan perjanjian ya jual beli gas yang akuisisi sebesar $15 juta tersebut. Nah, kemudian ini perjanjiannya tersebut, ini sudah kami jelaskan di penahanan sebelumnya, bahwa ini tidak dilakukan atau tidak ada barangnya gitu ya. Jadi ini kemudian digunakan untuk membayar utang-utang PT IAE, TIG itu, seperti itu. Nah, keterlibatan Saudara HPS ini tadi ya, bagaimana kontrak ini atau perjanjian ini kemudian bisa goal ya, atau bisa terjadi karena ya memang ada pengaruh dari Saudara HPS ini yang mantan dari
Direktur Utama PT PGN. Dan kemudian juga ada komitmen fee-nya. Ya, setelah ini kontrak ini berjalan atau bisa gitu ya terjadi, yang bersangkutan dapat 500.000 US dollar. Kemudian atas komitmen tersebut HPS memberikan sebagian uangnya yaitu 10.000 US dollar kepada saudara YG sebagai imbalan karena telah diperkenalkan kepada AS. Atas perbuatannya tersebut, HPS disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Bapak Asep Guntur yang telah menjelaskan secara detail dan lengkap terkait dengan konstruksi perkara dan penahanan terhadap salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan perjanjian jual beli gas di PGN untuk tahun 2017 sampai dengan 2021. Bahwa pada hari ini tersangka HPS mulai dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025. Baik, kepada teman-teman, pada kesempatan pertama kami persilahkan untuk sesi tanya jawab khusus terkait dengan perkara ini. Silakan. Sudah jelas semua. Sudah jelas, Pak Duti. Berarti menunggu sesi kedua. Itu kayaknya itu. Baik, kita buka sesi kedua terkait dengan perkara lain. Silakan. Sudah jelas juga. Oh, belum. Oke.